Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan kali ini saya membuat activity untuk halaman login yang akan berpindah ke bangun datar yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini saya sudah melakukan penerapan view binding. View binding adalah fitur di Android Studio yang mempermudah akses ke komponen tampilan ataupun view saat inisialisasi di activity tanpa perlu menggunakan Find View by ID. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan inisialisasi yaitu Find View by ID. Ini dia. Nah, kita tidak akan menggunakan itu lagi, tapi kita hanya akan menggunakan binding. Jadi dengan adanya binding, setiap komponen yang ada pada layout dapat diakses secara otomatis berdasarkan atribut ID yang sudah kita buat. Nah, untuk mengaktifkan view binding, kita dapat masuk ke Gradle script, ini paling bawah, masuk ke build Gradle KTS. Di sini ada dua build Gradle KTS-nya, kita pilih yang modul F. Di sini kita akan menambahkan build fitur bebas di mana saja, tapi di sini saya menambahkannya di bawah build types. Di sini build fiturnya, view bindingnya kita truekan atau kita aktifkan. Lalu kita akan membuat beberapa komponen, yaitu komponen yang sesuai dengan desain untuk halaman login saya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu di com example fitwells app ini, pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini saya membuat namanya login activity. Nah, di situ nanti kita akan menginisialisasi komponen-komponennya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu komponennya. Nah, di sini saya membuat dua text view, dua edit text, dan juga satu button, serta satu image. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan constraint-nya. Constraint-nya ke kiri, ke atas, dan juga ke kanan. Di sini saya sudah melakukan pengenalan atribut komponen dan juga penambahan resource. Nah, kita bahas dulu tentang pengenalan atribut komponen. Di bagian text view ini, pengenalan atribut komponennya itu, untuk pengenalan atribut komponennya itu saya gunakan di edit text, nih di edit text. Di edit text ini saya sudah menggunakan atribut komponennya itu seperti layout width. Layout width ini saya gunakan match parent, yang dimana ukuran elemen akan memenuhi ruang yang tersedia dari parent. Ini dia contohnya, jadi dia akan mengikuti parentnya. Lalu di sini juga ada margin horizontal. Margin horizontalnya yaitu 50. Lalu margin topnya itu 72. Kalau margin horizontal nih dia akan menyesuaikan marginnya left dan kiri dan kanannya dari parent. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan margin horizontal, itu bisa juga menggunakan margin left ataupun margin right. Tapi karena susah satu-satu, jadi kita gunakan margin horizontal. Lalu kita menggunakan margin top. Sebenarnya bisa menggunakan margin vertikal, tapi di sini saya menggunakan margin topnya itu 72 dp. Lalu di sini ada padding. Padding ini berguna untuk memberikan jarak antara isi elemen dengan batas elemen itu sendiri. Nah, terus ada text size di sini. Text size-nya saya memberi ukuran di dalamnya itu ada 15 dp. Ada juga itu penambahan resource. Penambahan resource-nya itu kita misalnya kita ingin memasukkan foto ataupun gambar ataupun panggil warnanya dengan lebih mudah. Kita tidak perlu, kalau misalnya warna yang biasa itu kan kita cuman kayak ini. Misalnya warna backgroundnya itu kita custom gitu kan. Kita cari-cari warnanya ataupun kita gunakan kodenya itu kan susah menginisialisasi warnanya. Jadi kita tuh tinggal memanggil dari sumbernya. Itu kita bisa letakkan misalnya untuk warna itu kita bisa masuk ke value color. Nah, di color ini kita bisa menginisialisasi warna yang akan sering kita gunakan. Nah, di sini color name black, white, abu, merah, putih belakang. Itu tuh putih belakang tuh untuk backgroundnya. Nah, lalu kita berikan warnanya, kode-kode warnanya. Jadi untuk pemanggilannya,
Kita balik lagi ke activity login. Untuk pemanggilannya itu, misalnya kita gunakan pada bagian button. Pada bagian button ini kita panggil yaitu background background tint. Nah, kita tinggal panggil dengan add color merah kita panggil. Jadi dia tidak perlu ingat juga kalau misalnya kita udah gini, dia langsung otomatis ada ini ya, color merah. Jadi kita langsung tap aja. Nah, untuk selain itu, di sini untuk backgroundnya juga saya gunakan Android backgroundnya, yaitu color putih belakang. Lalu untuk di text view yang silahkan masuk, ini saya gunakan colornya abu. Nah, lalu yang kedua itu adalah penggunaan font. Penggunaan font itu kita bisa download fontnya di Google, lalu kita bisa setelah di download kita bisa masukkan defaultnya itu kita belum mempunyai font, belum mempunyai directory font. Jadi kita bisa membuat baru itu Android Resource Directory. Di situ tuh sudah ada pilihan untuk font. Ini contohnya. Nah, pada bagian resource tab ini sudah ada bagian font. Jadi kita tinggal pilih bagian fontnya saja. Lalu setelah kita download fontnya tadi, kita tinggal copy lalu kita pastekan ke dalam font ini. Di sini saya menggunakan default fontnya itu F Pro. Di sini ada 3 jenis yaitu ada bold, premium, dan regular. Nah, untuk text view yang selamat datang ini, saya menggunakan pemanggilan fontnya itu adalah font SF Bold. Saya menggunakan yang bold. Lalu saya juga menamakan tekstilnya itu bold. Lalu yang kedua, di sini juga saya menggunakan font family. Cara pemanggilannya itu adalah menggunakan font family. Di sini saya menggunakan SF regular. Edit text untuk input email itu saya menggunakan SF regular juga. Edit text yang input password saya juga menggunakan SF font regular. Lalu untuk button saya juga menggunakan SF regular. Nah, jika diperhatikan di sini saya ada menggunakan ini tanda yang bulat ini. Di sini saya menggunakan latar belakang yang dimana itu drawable custom input. Itu bisa kita tambahkan di pada bagian drawable, lalu pada custom input. Nah, ini bentuk hasil akhirnya. Tapi kita menggunakan eh, kodenya terlebih dahulu. Nah, kodenya itu set enable-nya itu kita buat true. Lalu di sini ada jenisnya tuh rectangle. Terus solid Android ini kita gunakan untuk warna rectangle-nya itu adalah white. Lalu ini juga kita panggil dengan pemanggilan resource. Lalu di sini ada ukuran radiusnya adalah 30 dp. Lalu ini ada stroke Android color. Stroke Android color ini digunakan untuk batas tepi-tepi yang ada di rectangle-nya itu warna abu-abu. Nah, cara pemanggilannya tadi adalah dengan memanggil add drawable custom input. Nah, selanjutnya kita masuk ke inisialisasi komponen dan cara perpindahan dari activity satu dan activity lainnya. Nah, di sini kita karena sudah menggunakan binding, di sini perlu kita ketahui untuk mengubah var binding. Nah, pada bagian sini kita tambahkan untuk ini binding activity login. Ini activity login binding ini mengikuti menyesuaikan nama layoutnya yaitu activity login. Ini juga activity login binding ini mengikuti nama activity-nya. Lalu ada di sini kita menggunakan untuk binding button login. Pemanggilannya itu kita gunakan binding titik button login. Nah, dia akan langsung terhubung dengan komponen yang ber-ID button login. File email, binding input email text. Nah, jadi dia akan menerima value email, inputan dari email. Lalu kita juga akan menambahkan navigasi antar activity. Nah, intent ini digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lain dalam aplikasi. Nah, begini dia kodenya.
sehingga jika diterapkan pada sebuah tombol akan menjadi berpindah ke activity selanjutnya. Kita coba jalankan. Beginilah tampilan akhirnya. Jadi kita di sini akan dimintakan untuk menginputkan email. Nah, lalu kita masukkan password, lalu kita login. Nah, di sini akan ada tulisan Anda berhasil login sebagai Nabila. Lalu ini yang semalam, dia masuk ke eh, activity yang kita buat semalam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.